Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan membahas mengenai ending dan juga post credit scene dari animasi pembukaan DCU James Gunn yang bernama Creature Commandos, yang dimana animasi ini menyimpan sebuah plot twist yang tidak terduga sama sekali. Waduh, apaan tuh? Yuk kita bahas. So Mario Booster, let's break down this video. Oke, sebelum kita bahas mengenai ending dan juga post credit scene untuk animasi Creature Commandos, kita wajib kasih peringatan spoiler alert terlebih dahulu buat kalian, agar kalian penonton bisa menikmati cinema experience yang mendalam ketika pertama kali menonton animasi Creature Commandos yang satu ini. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah, oke? I thought Congress put a stop to all Task Force X activities. Let's call it Task Force M. M for Monster. Creature Commandos ini merupakan sebuah animasi pembukaan bagi DC Chapter 1 Gods and Monsters milik James Gunn, yang dimana ini adalah proyek ketiga setelah film The Suicide Squad tahun 2021 dan juga serial Peacemaker season pertama sebagai spin-off-nya, yang dimana akhirnya Amanda Waller memakai jasa para pasukan monster yang ia tangkap di penjara Belle Reve miliknya setelah anaknya Adebayo membuka rahasia ibunya dan juga keterlibatan pemerintah dalam konspirasi besar mereka. Akhirnya untuk misi selanjutnya akan ditangani oleh para pasukan monster yang dimiliki oleh Amanda Waller terhadap para pemerintah, yang tim anggotanya terdiri dari The Bride, G.I. Robot, Nina Masuski, The Weasel, Eddie Frankenstein, dan juga Dr. Phosphorus, yang tim ini akan dipimpin oleh Jenderal Rick Flag Senior alias ayah kandung Kapten Rick Flag yang terbunuh di film The Suicide Squad tahun 2021 ketika invasi alias Terror the Conqueror terjadi di Pulau Corto Maltese. Misi mereka adalah untuk menjaga negara Pokulistan dari serangan penyerang Amazonian yang bernama Circe yang berusaha untuk menghancurkan Pokulistan itu sendiri. Tapi masalah dimulai ketika Circe ditangkap oleh Amanda Waller dan tiba-tiba dia menunjukkan sebuah vision masa depan yang akan terjadi melalui penglihatannya, yang dimana hal itu memperlihatkan Ratu Pokulistan yang bernama Ratu Ilana menjadi diktator dunia dengan cara membunuh semua orang yang ada, termasuk semua superhero yang ada di DC Universe James Gunn ini seperti Superman, Batman, Wonder Woman, Teen Titans, bahkan Peacemaker, semuanya tewas di tangan Ratu Ilana sebagai diktator paling kejam di dunia. Akhirnya Amanda Waller memerintahkan kepada Task Force M untuk segera membunuh Ratu Ilana yang dianggap menjadi ancaman dunia. Tapi itu semuanya menjadi berantakan ketika Rick Flag Senior ini menemukan fakta yang sebenarnya, bahwa ada kemunculan Clayface yang menyamar menjadi Dr. Macpherson, seorang ilmuwan jenius dan juga pakar ahli yang paham soal Pulau Themyscira, dan juga dia adalah orang yang telah mengkonfirmasi bahwa Circe ini adalah cenayang yang sangat bisa dipercaya oleh semua orang karena semua ramalannya itu terjadi berkali-kali sesuai dengan penglihatannya. Gather the commandos and head back to Pokulistan to kill the princess. You have to be kidding me. And the world's leading scholar in Themyscira. Ketika mereka hendak membunuh Ratu Ilana, ternyata Task Force M menemukan sebuah fakta yang sangat tidak diduga-duga. Circe mengatakan yang sebenarnya kepada pihak Amerika Serikat sesuai dengan misi tersebut, yang dimana mereka melihat sebuah rekaman CCTV di kastil Pokulistan, yang dimana Ilana terlihat bersama dengan Clayface, musuh Batman yang bisa menyamar menjadi siapa saja sesuai dengan keinginannya, yang dimana dia tampil di episode kelima dan akhirnya dia dihabisi oleh Rick Flag Senior dan juga Eddie Frankenstein di kediaman Dr. Macpherson tersebut.
Akhirnya The Bride sebagai leader memutuskan untuk membunuh Ratu Ilana dengan cara mengirimkan anggotanya yang bernama Nina Masursky, yang dimana dia adalah metahuman yang bisa menyelam ke dalam air, dan juga dia adalah anggota yang sangat lembut hatinya dan juga punya sifat yang sangat baik hati juga. Ketika Nina akan membunuh Ilana dalam air, The Whistle berusaha menghentikannya, dan akhirnya Ilana yang tanggap langsung mencegahnya dan membunuh Nina dengan pisau yang ia pegang sendiri. Sampai pada akhirnya Amanda Waller menghubungi Kastil Pokulistan dan memberikan sebuah informasi untuk tetap membunuh Ratu Ilana. Hal ini bisa kita lihat ketika kepala pasukan Pokulistan memberikan sebuah telepon kepada The Bride sebagai kapten tim Creature Commandos. Kemungkinan Amanda Waller sudah tahu kalau memang Ilana ini harus dibunuh, karena dengan kematian Clevis, dia dan Argus bisa menemukan sebuah fakta pengkhianatan Ilana kepada Pokulistan dan juga Amerika Serikat terkait hal ini. Alasannya cuma satu, adalah karena dia sejak awal haus akan kekuasaan, dan awalnya dia berusaha untuk meraih Rick Flag Senior untuk berada di pihaknya. Tapi untungnya Rick Flag ini gak tenggelam kepada nafsunya dan tetap profesional sebagai jenderal militer yang taat dengan misi utamanya. Akhirnya The Bride akan menjadi orang yang akan mengeksekusi Ratu Ilana di kantornya sendiri. Dan semenjak itu akhirnya Amerika dan juga Pokulistan memutuskan hubungan pertemanan mereka sebagai negara yang sangat adidaya. Jadi semua konflik ini bisa kita simpulkan di episode keempat kemarin, yang dimana vision yang dimiliki oleh CC ini semuanya itu bisa terjadi jikalau Rick Flag Senior menuruti hawa nafsunya untuk bersekutu dengan Ratu Ilana sejak awal ketika mereka sampai ke Pulau Pokulistan tersebut di episode pertama kemarin. Dan kemungkinan kisah ini akan ditis di film Superman tahun 2025 mendatang, yang dimana akhirnya ada penampakan Rick Flag Senior secara live action yang diperankan oleh Frank Grillo mendatang. Halo, apakah Anda mencari produk sablon yang berkualitas? Ada Mario Angelo Digital Company, yang dimana kami menyediakan berbagai macam kaos sablon dan juga mug berkualitas bergambar superhero dengan kualitas yang sangat HD. Ada Venom, Spider-Man, Batman, Superman, Joker, One Piece, dan masih banyak lagi. Dan tentunya ada banyak diskon yang tersedia untuk kamu loh. Hanya di Mario Angelo Digital Company. Pakai bahan premium, sablon awet, dan juga menggunakan teknologi terkini, proses cepat, rapi, dan dikirim aman ke seluruh Indonesia, dan juga pembayaran yang sangat mudah dengan menggunakan transfer, COD, dan juga QRIS. So, tunggu apa lagi? Langsung aja pesan sekarang juga di toko kita yang ada di Shopee. See you guys! Sebagai hadiah, Amanda Waller mengurangi masa hukuman penjara mereka selama 10 tahun. Dan juga ditambah dengan membentuk kembali Task Force M dengan beberapa anggota yang baru, seperti ada Dr. Phosphorus, Nosferata, Hasan the Mummy, The Whistle, dan juga kembalinya G.I. Robot yang kembali mendapatkan armor terbarunya yang jauh lebih besar dan juga lebih profesional. Dan juga ada penambahan King Shark yang merupakan villain bagi The Flash dan juga udah pernah hadir di film The Suicide Squad tahun 2021 kemarin, yang tampak sedang membaca buku di sel tahanannya. And That is your hand, Nanawe. Very good. we're all gonna die. I hope so. Dalam post-credit scene-nya, Eric Frankenstein akhirnya diselamatkan oleh nenek tua di episode pertama yang tinggal di seberang Kastil Frankenstein, yang dimana dia makan bersama dengan Eric di gubuk tuanya sambil dia menceritakan hubungannya dengan The Bride selama ribuan tahun lamanya. Wow, akhirnya kita udah menamatkan animasi Creature Commandos sebagai bagian opening untuk DC Chapter 1 Gods and Monsters milik James Gunn. Tapi jangan salah, meskipun ini adalah animasi, tapi konflik ceritanya bahkan temanya semuanya pure dengan
inti politik, yang dimana akhirnya feel utamanya itu adalah si Ratu Ilana alias Pocos Pocolistan yang ada di animasi DCU yang satu ini, men. Semuanya is about politik, dan gue sebagai fans cukup suka sekali bagaimanakah James Gunn sebagai kreatornya bisa mengembangkan animasi ini jauh lebih kepada tema-tema brutal dan juga intriknya semuanya penuh politik. Wow, itu gokil banget sih. Untuk reviewnya akan gue upload di video terpisah saja, dan nanti gue juga akan membreakdown semua detail dan juga teori yang ada pada episode ke-7 Creature Commandos yang satu ini, oke? Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian mengenai ending serial Creature Commandos yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah, dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu aja mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buatkan video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah, karena di situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo, dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!